Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syaul Rifdu dari kelas 10 2. Di video ini, saya akan mempresentasikan mata pelajaran ekonomi bab 6 yang berjudul Bank Sentral. Bab ini terbagi menjadi 12 bagian. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian bank sentral, kemudian dilanjutkan dengan membahas sistem pembayaran, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia, pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai, fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang, unsur pengaman rupiah, sistem moneter, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, pengelolaan keuangan negara, dan terakhir, alat pembayaran non-tunai. Baik, langsung saja kita bahas ke bagian pertama mengenai pengertian bank sentral. Pengertian bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Bank sentral memiliki tanggung jawab atas stabilitas mata uang, menjaga tingkat inflasi, stabilitas sektor perbankan, serta seluruh sistem keuangan pada sebuah negara. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Materi selanjutnya adalah mengenai sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir. Otorisasi adalah persetujuan atas transaksi setelah dilakukan kegiatan penerusan data transaksi pembayaran. Selanjutnya adalah clearing. Clearing adalah proses yang dilakukan setelah terjadinya transaksi pembayaran, yang mencakup kegiatan merekonsiliasi, mengonfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban para pihak. Lalu yang terakhir, penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir adalah kegiatan penyelesaian yang bersifat final dan mengikat melalui pendebitan dan pengkreditan akun para pihak atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing. Selanjutnya adalah mengenai peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Dalam buku kebijakan sistem pembayaran di Indonesia tahun 2003 karya Sri Mulyati Trisubari dan Ascarya, dijelaskan 3 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yaitu sebagai regulator dan fasilitator pengembangan, sebagai lembaga pengawas, terakhir sebagai lembaga penyelenggara. Lalu materi selanjutnya adalah penyelenggaraan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Penyelenggaraan sistem pembayaran dan alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai merupakan tugas utama Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Dengan mengelola sistem pembayaran secara cermat, Bank Indonesia berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan kemajuan teknologi keuangan di Indonesia. Selanjutnya mengenai alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi secara tunai, di mana alat pembayaran tunai yang paling banyak digunakan ini berupa uang kartal, uang kertas, dan logam. Sejarah alat pembayaran tunai menggunakan uang dimulai pada tahun 1000 sebelum Masehi di Tiongkok. Muncul uang logam seperti emas dan perak yang nilainya tinggi dan dapat dipecah. Namun, untuk transaksi besar, uang logam dinilai sulit. Lalu, muncul uang kertas di Tiongkok pada dinasti Tang. Awalnya sebagai bukti kepemilikan emas dan perak, tetapi kemudian menjadi alat pembayaran utama dalam era ekonomi modern. Selanjutnya mengenai fungsi, jenis, dan syarat uang. Uang berfungsi sebagai alat tukar, alat ukur, alat pembayaran, alat penunjuk harga, alat pembayaran utang, alat penimbun kekayaan. Lalu, jenis uang terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan lembaga pembuatannya, berdasarkan bahan pembuatannya, lalu berdasarkan nilainya. Syarat uang terbagi menjadi acceptability, durability, stability, storable dan portability, divisibility, elasticity of supply, uniformity, scarcity, standardability, adanya berjaminan syarat psikologis. Selanjutnya mengenai standar mata uang. Standar mata uang adalah benda yang ditetapkan sebagai objek pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu sebagai alat kesatuan hitung. Standar mata uang yang digunakan di Indonesia adalah rupiah. Rupiah merupakan mata uang resmi negara Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran dalam segala transaksi ekonomi di dalam negeri.
Selanjutnya mengenai unsur pengaman rupiah. Unsur pengaman rupiah antara lain berupa benang pengaman, tanda air, tulisan mikro, teknik cetak khusus, tinta berubah, warna, kode tunanetra, gambar tersembunyi, gambar rasta, dan gambar silang isi. Selain melihat unsur-unsur pengaman tadi, kita juga bisa mengenai ciri-ciri utama pecahan uang rupiah kertas yang dengan menerapkan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Selanjutnya, kita akan membahas sistem moneter. Sistem moneter adalah pengaturan dan kebijakan keuangan negara secara menyeluruh, termasuk standar nilai uang serta peraturan tentang ciri-ciri dan sifatnya. Sistem ini juga mengatur jumlah uang yang beredar di sebuah negara agar inflasi bisa terkendali. Sistem moneter juga mengawasi cadangan valuta asing negara, nilai devisa, serta semua komponen yang berhubung dengan keuangan negara. Selanjutnya, kita akan membahas pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, percetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, sampai dengan pemusnahan. Bahwa pengelolaan uang rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharaannya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah suatu cara pemerintah dalam mengatur dana yang dimilikinya untuk membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan lain pengelolaan keuangan negara yaitu untuk menjaga kestabilan perekonomian. Terakhir, kita akan membahas mengenai alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah alat yang digunakan dalam proses pembayaran tanpa tunai. Tidak menggunakan uang fisik seperti koin dan kertas, melainkan uang non-tunai seperti cek, giro, kartu kredit, dan uang elektronik.